Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 114. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ay yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin lahum bid dunya khizyun walahum bil akhirati adzabun azim. Allah Subhanahu wa taala dengan jelas menegaskan bahwa waman azlam, siapakah yang paling zalim, siapakah yang paling hina daripada orang yang melarang orang yang beribadah, berzikir di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berusaha untuk merobohkannya. Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan mendapat azab yang berat di akhirat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan jelas melarang atau mengecam, memberikan ancaman bagi orang-orang yang mengusir orang beribadah dalam masjid, melarang orang beribadah di dalam masjid, melarang orang berzikir dalam masjid. Di dalam tafsir Jalalain dijelaskan waman azlamu ay la ahada azlam, yaitu tidak ada yang lebih hina, lebih zalim, lebih celaka mimman mana'a masajidallah ay yuzkara fiha ismuhu, daripada orang yang mencegah, daripada orang yang melarang orang-orang yang beribadah, orang-orang yang berzikir dalam masjid. Kalimat masajidallah ini menggunakan kalimat jamak, bukan masjidallah tapi masajidallah, yang artinya bahwa seluruh masjid-masjid Allah boleh digunakan untuk beribadah, yaitu digunakan untuk berzikir kepada Allah. Dan siapa yang melarangnya, maka Allah SWT ancam dengan kecelakaan yang besar, kehinaan yang besar. Kalimat yuzkaro di sini, ay yuzkaro fiha ismuhu, yaitu bukan hanya berzikir saja, yakni zikir yang biasa kita kenal, tetapi setiap apa amalan ibadah seperti sholat, seperti baca Al-Quran di dalam masjid, maka orang-orang seperti itu mendapatkan ancaman yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan dengan tegas ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Azab yang Allah berikan kepadanya bukan hanya di akhirat saja, tapi dari dunia. Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat ini mengatakan atau berfirman, lahum bid dunya khizyun, lahum bid dunya khizyun. Itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehinaan, azab, balasan dari dunia, walahum bil akhirah azabun azim, dan di akhirat nanti mereka akan mendapatkan azab yang sangat besar. Dan semua di dalam tafsir-tafsir ulama menjelaskan tentang bagaimana dahsyatnya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang membenci, melarang, mengusir orang yang beribadah dalam masjid. Coba dilihat di dalam tafsir Al-Wajiz juz 1 halaman 19, dikatakan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, beliau mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang lebih zalim, yang lebih durhaka daripada orang yang menghalang-halangi orang lain beribadah di masjid. Lalu
ia merobohkannya. Mereka itulah orang-orang yang berdosa serta tidak layak masuk ke dalam masjid. Bagi mereka itu mendapatkan kehinaan di dunia, siksa di dunia, kehinaan yang begitu rendah, dan di akhirat nanti mendapat siksa azab yang sangat pedih. Begitu juga At-Tabari dalam tafsir beliau Jami'ul Bayan menafsirkan ayat ini dengan mengajukan sebuah pertanyaan dalam ayat itu. Maksudnya bahwa adakah orang yang lebih zolim? Adakah orang yang lebih ingkar? Ini adalah satu pertanyaan yang menunjukkan bahwa tidak ada. Wa man adzlamu? Adakah yang lebih zolim? Adakah yang paling lebih ingkar? Dan bila Allah SWT bertanya menunjukkan tidak ada yang lebih zolim, lebih ingkar, lebih aniaya, lebih durhaka daripada orang yang melarang orang beribadah di dalam masjid. Lihat juga tafsir Al-Misbah karangan Quraisy Shihab dalam juz 1 halaman 350. Apa kata beliau? Beliau mengutip sebuah riwayat dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan upaya kaum musyrikin Mekah yang menghalangi orang-orang muslim untuk memasuki daripada kota Mekah, memasuki daripada Masjidil Haram untuk bertawaf, untuk sholat di sana. Mereka dihalang-halangi, mereka tidak dibolehkan masuk, mereka diusir, dilarang. Jadi sangatlah besar ya, bahaya bagi orang-orang yang menghalang-halangi orang-orang untuk beribadah di masjid, mengusir ya, melarang orang-orang yang beribadah di masjid. Maka oleh karena itu kita berhati-hati dalam perkara ini. Hendaklah kita ini senang, gembira melihat orang-orang yang beribadah di dalam masjid. Mudah-mudahan kita ini tidak termasuk daripada bagian orang-orang yang membenci orang-orang yang beribadah di dalam masjid.